Nah, website juga seperti itu, kita bisa optimalkan itu kan sampai mentok gitu kan, sehingga Anda bisa mendapatkan benefit yang optimal dari pengelolaan website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita agak spesial ya, kita di kandang ayam. Itu kita akan coba nanti bahas apa sih kaitannya kandang ayam dan SEO. Ini pembahasannya agak filosofis, tapi semoga nanti bisa membantu Anda untuk lebih memahami ya seputar dunia SEO atau pengelolaan website. Oke, kita mulai dari ini, dari cerita kandang ayam di belakang ini itu apa itu kan. Jadi kami membuat kandang ayam yang spesial, yang khusus itu kan, di mana isinya ayam tidak diliarkan itu kan ke tetangga-tangga, enggak, hanya di kandang. Terus kemudian diberi makan dari sisa makan yang kami miliki. Terus kami pisahkan sampah organik dan sampah anorganik gitu kan, sehingga sampah organiknya itu bisa masuk kandang ayam, terus kemudian nanti bercampur dengan kotoran ayam jadi kompos, bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Nah, kalau kami punya ini ranting-ranting pohon itu kan, rumput-rumput yang kami cabut dari halaman kami masukkan juga ke kandang ayam, sehingga bisa berputar itu kan. Ayamnya bisa kita makan, telurnya bisa kita makan, terus kemudian menghasilkan kompos, bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Tanamannya itu juga kemudian bisa kita konsumsi atau tumbuh sehat ketika itu bunga dan tanaman-tanaman produktif yang lain. Nah, kita lanjut ke bagian ini ya, bagian kaitan antara kandang ayam ini dengan SEO ya. Tentunya ini agak utak-atik gatuk kalau kata orang Jawa itu kan. Yang pertama itu kan yaitu mindset sustainable, yaitu keberlangsungan. Jadi saat kita mengelola website ya, itu kita juga memikirkan keberlangsungan itu kan. Terutama itu penting dimiliki saat kita mulai dari memilih kata kunci itu kan. Ada banyak tipe kata kunci, tapi kami cenderung memilih kata kunci yang sifatnya evergreen. Traffic atau pencariannya itu stabil dari waktu ke waktu. Ada kata kunci yang itu hanya khusus itu naik di tahun tertentu atau di bulan tertentu, itu ada kata kunci yang itu pencariannya banyak itu kan di momen tertentu, misalnya momen lebaran itu juga ada. Nah, kami cenderung mengarahkan para UMKM atau para business owner untuk memilih kata kunci yang sifatnya evergreen, sehingga nanti hasil akumulasi dari kata kunci yang ini yang kemudian kita dapatkan trafficnya seperti itu akan berdampak pada bisnis kita itu kan. Apakah boleh kita mengejar kata kunci yang sifatnya itu naik berdasarkan momen? Boleh, kalau bisnis kita cocok. Misalnya saat ini menjelang lebaran itu kan, kita mau jualan kurma, kita genjot kata kunci yang berkaitan dengan puasa, dengan Ramadan, habis ada promosi tentang kurma, boleh, bagus. Namun perlu diingat, nanti setelah lebaran itu akan turun lagi pencariannya, dan kemudian kita perlu effort lagi untuk mendapatkan traffic yang berkaitan dengan jualan kita tentang kurma. Itu contohnya. Kalau yang pertama tadi kita bicara seputar sustainability ya, atau keberlangsungan traffic dari website kita seperti itu. Yang kedua, kita bicara tentang aspek pemanfaatan secara optimal seperti itu. Jadi website yang sudah kita miliki itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk branding atau untuk urusan jualan produk kita itu kan. Ada istilah yang menarik itu kan, every page is sales page itu. Jadi setiap halaman itu bisa dijadikan sebagai halaman jualan itu kan, tinggal kita pinter-pinter saja untuk mengaturnya itu kan. Halaman about apakah bisa untuk jualan? Bisa. Kita bisa memasukkan bagaimana pengalaman kita, value perusahaan itu kan, sehingga saat orang melihat halaman about, orang lebih tertarik gitu kan untuk bertransaksi dengan kita. Halaman yang itu tipenya blog atau artikel, apakah bisa dipakai untuk jualan? Bisa, itu kan kita bisa sisipkan soft selling di tulisan-tulisan yang kita pakai itu kan. Jadi mindsetnya manfaatkan dengan optimal website kita, sebagaimana kami manfaatkan kandang ayam ini untuk optimalisasi gizi, optimalisasi sampah, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa, tidak terbuang secara percuma itu kan. Nah, website juga seperti itu, kita bisa optimalkan itu kan sampai mentok gitu kan, sehingga Anda bisa mendapatkan benefit yang optimal dari pengelolaan website. Nah, tentu ini butuh kerjasama antar divisi ataupun kerjasama dengan jasa optimasi website atau SEO yang Anda gunakan, kira-kira seperti itu.
Nah, itu tadi ini sekelumit curhat kami ya seputar kandang ayam dan juga kaitannya dengan SEO ya. Mungkin Anda ada yang menilai bahwa ini otak-atik gatuk, ya monggo silahkan seperti itu. Namun kami berusaha share ya sesuatu yang bermanfaat bagi Anda, itu kan sesuatu yang kira-kiranya bisa membantu usaha Anda. Nah, jika Anda menemukan materi ini menarik ya, silahkan berikan like atau berikan komentar diskusi lebih lanjut. Itu kan diskusi tentang cara membuat kandang ayam juga boleh nanti seperti itu. Atau Anda bisa share dan kemudian subscribe channel ini ya. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.